Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Chapter kali ini kita akan dikasih tahu tentang hal yang menarik yang belum terbayangkan. Namun kecewanya kita tidak dikasih lanjut pertarungan dari Law dan Kurohige. Meskipun begitu, hal yang misterius tersebut pun juga tak kalah menarik. Seperti apakah kemisteriusan itu? Berikut penjelasannya. Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut penjelasan One Piece 1065 lengkap versi efek anime. Awal chapter kita dikasih sampul cover yang berkaitan dengan movie rate, di mana pada gambar itu tertera karakter-karakter penting yang bersangkutan pada film tersebut. Dan di gambar itu pula kita dilihatkan Uta memiliki sayap hitam, yang mana pada film tersebut dijelaskan bahwasannya kekuatan dari iblis Uta berasal dari senjata legenda yang disebut sebagai Thought Musica. Well, itu saja yang bisa kita bahas dari sampul ini. Mari kita lanjut ke pembahasan utama. Cerita balik lagi ke Pulau Egghead, di mana di tepi pantai Zoro merasa gelisah dan berpikir apa yang lainnya akan baik-baik saja di pulau milik pemerintahan ini. Artinya meskipun Lilith terlihat baik, namun Zoro masih belum mempercayainya. Tak hanya Zoro saja, Brook juga demikian, karena dari awal dia merasa ada sesuatu yang aneh di sini. Sesaat ngopi santai, tiba-tiba saja Kiribu muncul. Kiribu sedikit marah lantaran kenapa mereka berada di pulau pemerintahan. Padahal perjanjiannya adalah keluar dari Wano Kuni. Jadi Kiribu telah memilih kapal yang salah. Disinilah baru terungkap bahwasanya Kiribu tidak disekap, melainkan dia dibolehkan itu ke kapal ini keluar dari Wano Kuni. Hal ini sudah jelas karena dirinya telah menyelamatkan Luffy sebelumnya. Terus kita lanjut pada jalan masuk menuju lab. Usopp dan lainnya sangat terkejut bagaimana bisa tangga sebesar ini bisa bergerak. Kemudian Lilith menjelaskan kalau alat ini bisa bergerak menggunakan tenaga api. Nah, api menurutnya bisa digunakan sebagai energi apapun. Akan tetapi Lilith masih mencoba untuk mencari energi alternatif lainnya. Dengan alasan api tidak bisa hidup selamanya. Maka dari itu dia memutuskan untuk memanfaatkan energi lainnya sebagai ganti jika api habis. Lilith juga menjelaskan jika dia menemukan api yang tak bisa padam, maka sudah jelas dia bisa membuat matahari sendiri. Perkataan itu membuat Franky terkejut. Namun dia dibuat terkejut lagi dari Lilith yang bisa menembus dinding besi baja itu. Awalnya Sanji dan lainnya merasa kebingungan bagaimana cara kerja dari dinding ini. Namun setelah melewatinya mereka belum bisa memastikan apakah dinding baja ini. Setelah melewati dinding itu, tiba-tiba Lilith menghilang entah kemana. Lalu tak lama setelah itu, ada orang dari pengeras suara membantu mereka untuk terus berjalan maju. Orang itu tak lain adalah Vegapunk bernama Edison. Mendengar hal itu membuat Nami merasa bersemangat, karena dia bisa mencari harta karun bernilai di tempat ini. Alih-alih menemukan permata, mereka malah melihat seseorang yang dikenalnya di hadapannya sedang tertidur. Ternyata orang yang sedang tidur itu adalah Jinbei dengan wajah yang muda. Mereka pun kebingungan siapa pria itu dan kenapa dia mirip dengan Jinbei versi mudanya. Dan anehnya di sini, mengapa dia memiliki sayap hitam dengan di belakangnya ada Seraphim nomor 4. Yang artinya kita bisa menyimpulkan bahwa anak ini adalah Seraphim Jinbei. Karena keributan yang dibuat oleh Sanji membuat Seraphim Jinbei menjadi bangun dan berwaspada untuk menyerang. Saat itu pun Franky baru menyadari bahwa Jinbei ini adalah pasifista. Setelah berkata seperti itu, Seraphim Jinbei ini langsung mengeluarkan laser tepat mengenai kru topi jerami. Akan tembakan yang tak terduga itu, semua baru menyadari kalau mereka sudah dijebak. Sehingga mau tidak mau mereka harus bertarung. Saat bertarung, Nami melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Di mana secara tiba-tiba Seraphim Jinbei bisa menyelam ke permukaan tanah. Akibatnya, Nami jadi tidak bisa apa-apa dan terkena cekikan dari Seraphim Jinbei. Disitulah Franky merasa aneh kenapa anak ini memiliki kekuatan seperti itu. Yang dimaksud oleh Franky adalah kekuatan dari Senor Pink. Pastinya Sanji yang mengetahuinya pun sangat marah dan melancarkan tendangan apinya yang begitu kuat.
hingga membuat Seraphim Jinbei terpental cukup jauh. Kemudian Robin juga tak tinggal diam. Robin mengeluarkan kekuatan untuk menghancurkan Seraphim Jinbei. Akan tetapi Seraphim ini cukup pintar dan menghindari pukulan Robin dengan menyelam ke tanah dan muncul lagi untuk memukul Robin dengan Gyojin karatenya. Untungnya dari belakang Usopp berhasil menghentikannya dengan peluru ledaknya. Namun sayangnya, Seraphim ini bisa mengakalinya dengan melewati dinding belakang dan mencekik Usopp. Tak tanggung-tanggung, Franky langsung mengakhirinya dengan laser mautnya. Alhasil terjadilah ledakan besar di sana. Setelah itu kita baru ditunjukkan siapa sebenarnya Edison. Dia ternyata sedang mengawasi jalannya pertarungan itu. Di sini juga dia merasa terkejut bagaimana bisa Franky memiliki laser juga. Sontak, hal ini membuat marah semuanya termasuk Lilith. Kenapa seperti itu? Alasannya sudah pasti, harga untuk membuat satu Seraphim membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi jika mereka kehilangan satu Seraphim, maka sudah jelas aset mereka juga akan habis untuk membuat ulang Seraphim lagi. Saking marahnya, Lilith berniat untuk mencabut satu-satu kepala mereka. Akan tetapi, Edison langsung menghentikannya. Dikarenakan pertarungan seperti ini sangat menarik dan inilah yang mereka cari selama ini. Jadi dari awal Lilith dan Edison mencoba membuat penelitian baru dengan menggunakan kekuatan bajak laut ini. Tujuannya agar mereka bisa mendapatkan informasi pertarungan yang hebat ini. Kemudian Edison meminta salah satu Vegapunk lainnya yang bernama Pythagoras untuk mencatat semua pertarungan tersebut. Entah apa teknik khusus dari Pythagoras, sepertinya ini berhubungan dengan mencatat informasi yang ada dan menghasilkan sesuatu yang baru. Terus kita dilihatkan hal yang lebih menarik lagi, yang mana Edison terlihat sangat sibuk untuk suatu pekerjaan. Nah, karena dia sedang sibuk, dia meminta York, salah satu dari Vegapunk, untuk memakan lebih banyak lagi untuknya. Tentu saja di suatu tempat yang hangat dengan tubuh besarnya, York yang seorang gadis ini makan dengan sangat terakusnya. Entah apa yang sebenarnya mereka lakukan, tetapi sepertinya ini ada hubungannya dengan kesibukan dari Edison. Sepertinya semua Vegapunk terhubung satu sama lain, dan energi yang mereka dapat berasal dari York. Jadi kita bisa mengatakan kalau York adalah sumber energi dari semua Vegapunk. Di sela-sela itu kita melihat Pythagoras sedang bergumam dengan apa yang mereka dapatkan saat ini serta terus mencatat. Setelah dia sudah kenyang, dia langsung ke toilet untuk membuang kotoran, layaknya seperti manusia. Dan ketika dia lega, semua Vegapunk pun menjadi sangat bersemangat lagi. Namun tak mengapa York seperti berbeda dengan tubuh yang sebelumnya. Sekarang tiba-tiba saja dia terlihat ramping dan sangat imut. Dan ternyata ini adalah masa di mana dia sedang berada di siklus hibernasi. Makan, kamar mandi, tidur. Mengejutkannya, siklus ini sudah terjadi keempat kalinya. Seketika itu pula, robot lainnya langsung mempersiapkan apa yang diminta oleh Pythagoras dan Edison. Kembali di lantai bawah. Tiba-tiba saja Seraphim Jinbei langsung berhenti atas perintah dari seseorang. Orang yang memerintahnya kali ini adalah Shaka. Di sini Shaka berbeda dengan Vegapunk lainnya. Dia terlihat menyerupai manusia dengan baju yang sangat keren. Shaka meminta Lilith dan lainnya untuk berhenti melakukan penelitian karena mereka adalah tamu penting kali ini. Pastinya, hal ini membuat Edison dan lainnya merasa kecewa Shaka menghentikan sesuatu yang lagi seru-serunya. Lalu dia menjelaskan kepada Sanji bahwa semua pakaian dan sepatu yang mereka kenakan bisa dikendalikan. Dan benar saja, Sanji tidak bisa bergerak selangkah pun dari lantai ini. Shaka melakukan hal ini untuk jaga-jaga karena saat ini dia tidak terlalu percaya kepada bajak laut. Semua yang melihat Shaka ada di sini juga agak kebingungan karena keempat kalinya ada seseorang yang berkata dia adalah Vegapunk. Namun Shaka mengalihkan pembicaraan dengan apa pendapat mereka tentang pulau seperti ini. Pastinya Franky menjawab dengan lantang bahwa pulau ini sangatlah menakjubkan. Pulau ini terlihat seperti masa depan, contohnya saja seperti robot besar di tepi pantai, dan masih banyak lainnya. Franky pun bertanya alat-alat macam apa yang mereka buat di tempat ini. Terus bagaimana caranya membuat alat secanggih ini? Sayang seribu sayang, Shaka malah mencela perkataannya dengan berkata bahwa semua ini kebalikan dengan apa yang dipikirkannya.
Mendengar hal itu membuat Franky merasa kebingungan sebenarnya apa yang dibicarakan. Kemudian panel disambung dengan Luffy dan lainnya berada di tempat yang sedikit usang dan aneh. Sekarang Luffy dan lainnya merasa syok dengan apa yang mereka lihat di depannya. Ternyata di depannya ada sebuah robot berukuran raksasa di tumpukan perkakas aneh. Terlihat robot ini tidak baru, melainkan seperti robot-robotan yang sudah lama tidak digunakan. Entah apa sebenarnya robot ini, pastinya Jinbei dan lainnya hanya terbengong melihat apa yang mereka lihat. Dan setelah ditunjukkannya robot ini, kita disambung dari perkataan Shaka. Shaka menjelaskan kalau dahulu ada sebuah kerajaan yang sangat maju. Tepatnya peradaban dari 900 tahun yang lalu. Biasa kita menyebutnya dengan Ancient Kingdom. Akhir kata dia menjelaskan apakah semua mempercayai semua ini. Ya, sangat ambigu dan misterius bukan? Bahwa ternyata dulunya ada pulau yang memiliki peradaban lebih dari Egghead. Lalu apa sebenarnya hubungan teknologi Egghead dan kerajaan di masa lalu? Kita nantikan saja kelanjutan ceritanya nanti. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.